Halo traders, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Saya harap kalian baik-baik saja, saya harap kalian sehat, dan saya harap kalian mendapatkan pips seperti biasanya. Oke, Mr. Pips di sini hari ini akan membahas trade yang saya ambil kemarin di Swiss franc Japanese yen, dan dengan reward 1/40 dengan risk 1% dan reward 40%, potensial 40%. Oke, ini kita langsung bahas. Pertama-tama sebelum saya ambil trade ini panjang, jauh sebelum trade ini diambil, saya melihat bias di daily ini masih konsisten membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Berarti di daily masih strong bullish atau uptrend. Nah, kemudian kita memiliki daily range dari bawah ini ke atas ini, yang otomatis ketika kita mempunyai daily range, kita memiliki bias yang sudah jelas untuk nge-buy potentially di bawah sekitaran demand zone area sebelah sini. Namun ketika misal melihat daily sedang naik, bukan berarti kita tidak bisa ambil trade sell. Kita bisa ambil trade sell di saat ketika daily lagi naik, karena potensiali ketika di daily lagi naik, daily akan melakukan retestment, which is di low time frame-nya itu akan ada bearish, seperti yang bisa kita lihat di H1 atau H1 ini. Nah, ketika dari bawah ini ke atas ini tuh tadi di daily swing tadi. Nah, ketika di H1 lagi trending uptrend, kemudian last low yang membuat new high di break. Yang ini menandakan bahwa di daily akan ada retracement, dan ini juga ditandai sangat kuatnya tekanan bearish, tekanan seller ketika nge-break structure yang terakhir ini yang membuat new high. Di sini sellers introduce ke market dan meninggalkan jejak. Tahu sendiri kan jejaknya apa? Banyak yang menyebut order block, institusi candle, ataupun punch candle, bunker block, IFC, dan semacamnya itu. Nah, di sini terlihat ada footprint the last buy candle before down move yang sangat-sangat jelas di sini. Namun saya merefine ke area sekitar 50%-an, dan di sini juga ada bias yang kalau misalkan kita pakai SND atau supply and demand, formasinya itu menjadi formasi SND yang dimana ini tuh rally, base, drop. Nah, posisi base-nya itu saya tandain, dan lihat harga bereaksi. Saya nggak apa ya namanya, nggak melihat, bukan nggak melihat, nggak memperhatikan harga, nggak kebetulan nggak melihat pas harga bereaksi di supply ini, dan saya melihat tuh harga ketika sudah turun ke area sini dan berharap mau retrace ke atas untuk mitigasi something, tapi tidak, karena di sini harga malah meredistribusi. Nah, di sini juga ada apa sih namanya,
potentially supply zone atau order block. Dan saya awalnya berharap ketika harga sudah ada di sini tuh retrace ke arah atas kemudian turun. Namun di sini harga malah meridistribusi, maaf kurang lancar, meridistribusi harga. Kemudian setelah meridistribusi, boom, turun lagi. Dan setelah redistribusi itu, di sini juga lihat meninggalkan jejak yang dimana kita sebut order block atau supply zone atau demand zone atau IFC atau banker block. Nah, disinilah saya mulai perhatikan harga, karena harga ketika bermain di range sekitaran ini nggak naik ke atas, malah ngebreak lagi ke bawah. Sini saya mefokuskan untuk perhatikan harga kembali ke supply zone ini atau order block ini. Pantau di low time frame-nya. Nah, ketika harga naik ke area-area supply zone, di M15 kan nggak terlalu jelas kan structure-nya, karena structure di M15 di sini high, low, high, low, high. Jadi nggak terlalu jelas, ada structure di sini kecil. Saya scale lagi di M5 dan di M5 terlihat jelas. Nah, ada structure yang di break. Kan di sini higher high, hello, higher high, hello, higher high, break. Yang dimana ketika di M5 dari bawah ke atas ini masih bullish, order flow-nya masih bullish, high, high, dan new high, menandakan bahwa itu adalah bullish order flow. Namun ketika sudah masuk ke demand zone, ke supply zone, the last structure atau the last low yang membuat new high di break harga, yang menandakan potentially order flow sudah mulai bertransisi dari bullish order flow ke bearish order flow, tandai dengan break structure ini. Oke, setelah itu saya tracing order flow. How to trace-nya? Oke, let's see. Di sini kan harga ngebreak structure low ketika sudah masuk supply zone. Nah, awalnya berharap retrace ke arah sini, namun di sini kita melihat lagi kan redistribusi. Nah, inilah yang dinamakan fractal nature, atau market tuh akan setiap kali mengulang pola-pola yang sama di high time frame maupun di low time frame. Jadi sesuatu yang terjadi di high time frame itu bisa terjadi di low time frame. Seperti yang tadi lihat, ini redistribusi, kemudian meninggalkan jejak atau footprint atau order block atau supply zone, harga masuk, kemudian boom, break structure. Di sini pun ada redistribusi lagi, mungkin berapa ya, satu atau mungkin di detik kan, time frame detik. Kita lihat time frame detik. Oh, udah nggak bisa kelihatan. Time frame 1 menit. Oke, kita langsung aja lanjut. Nah, karena di sini ada redistribusi lagi, kemungkinan last point supply kita ya di area-area sini redistribusi, dan ternyata boom, benar. Ketika harga masuk ke area potential supply zone atau order block, harga bereaksi dan
mulai turun dan break structure yang bawah lagi, menandakan bahwa confirm kalau order flow udah bertransisi dari bullish order flow ke bearish order flow, yang dimana ditandai dengan ketika harga masuk ke supply zone, nge-break structure bawah lagi. Nah, di sini berarti last point mitigasi kita di area ini kan. Oke, berarti next supply zone kita di area-area ini. Misalkan kita nggak bisa melihat spesifik di sebelah mana order blocknya, di sebelah mana demand zone-nya. Namun ketika kita udah mengetahui di sini last point mitigasi kita yang dimana nge-break structure bawah, kita aware bahwa ini adalah potensial next supply zone. Ini daerah ini adalah potentially next supply zone-nya. Dan setelah harga nge-break bawah, di sini harga mulai naik kembali, dan di sini di bawahnya meninggalkan liquidity yang kemungkinan retail trader, maksudnya tuh yang menggunakan strategi atau metodologi trade versi yang banyak beredar di kalangan retail, kemungkinan akan nge-buy di area-area sebelah sini, karena di sini kita melihat juga ada potensiali ini tuh double bottom. Kemungkinan mereka akan ada nge-buy di area-area sini, dan entah mungkin targetnya kemananya saya nggak tahu, tapi potensiali kemungkinan akan ada orang yang nge-buy. Dan di smart money itu double bottom and then apa sih namanya tuh, trend line tuh nggak digunakan buat based untuk entry ke market, karena di smart money concept tuh atau di order block strategi itu double bottom, double top, sama apa sih namanya tuh trend line tuh dipakai untuk melihat liquidity atau menentukan liquidity, walaupun sebenarnya kita nggak tahu bahwa itu tuh liquidity yang benar-benar liquidity atau enggak. Cuma dengan apa sih namanya tuh pola-pola seperti ini, dalam artian double bottom, double top, dan trend line, kita tuh berpikir seperti halnya kayak institusi gitu, karena institusi itu mengambil order retail, di mana institusi kemungkinan tahu posisi order retail yang karena dari kebiasaan retail yang biasa seperti ini, trading di double bottom, di double top, dan di trend line gitu. Dan juga institusi itu atau smart money itu menggerakkan harga itu setelah mengambil order dari retail, baru mereka bisa menggerakkan harga. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini harga kembali lagi naik, dan di low time frame potensial di M3 di sini juga terlihat jelas harga naik dan melakukan lagi bullish transition di low time frame-nya, bullish order flow di low time frame-nya, kemudian membuat lagi liquidity engineering atau ini kan apa sih namanya, bukan mengembangkan, membuild up, membangun liquidity. Di sini terlihat lagi seperti double top. Potensiali juga kemungkinan di sini tuh ada orang-orang yang kemungkinan kan nyimpan order di sini, kemungkinan buy stop atau mungkin limit order, dan ternyata setelah ada reaksi di sana, setelah ada reaksi di double
potensial mungkin double bottom atau support resistance, saya nggak tahu. Harga balik lagi ke atas, break, dan setelah nge-break itu masuk ke last point mitigasi kita ini, the next supply zone setelah mitigasi yang ini. Kemudian harga langsung boom turun kan. Nah, ketika harga sudah turun dan nge-break structure ini last point, nah ini last point structure kita kan yang membuat new high. Nah, ketika sudah nge-break structure ini, saya langsung nempatin order di ini nih, last supply zone, kemungkinan the next supply zone setelah mitigasi yang candle buy sebelum down move. Saya tuh menempatkan order 50% karena di M3 atau di M1 gitu, sekitaran sana tuh ada masih ada imbalance yang belum ke fill. Nah, ini imbalance yang belum ke fill. Nah, ini imbalance. Dan saya ngambil posisi 50% di imbalance itu, dan kebetulan posisinya sama dengan 50% di M5 supply zone atau M5 order block itu. Nah, ini ketika saya menempatkan order tuh ketika di New York session, but harga tidak langsung kembali ke atas dan malah bermain-main di bawah. Kemudian liquidity, build up liquidity atau generate liquidity yang kemungkinan untuk memancing retail masuk ke pasar atau masuk ke market. Di sini ada potensial seperti double top, yang dimana kita memandang ini sebagai liquidity, dan ke bawah lagi namun nggak ngebreak structure. Ini terlihat seperti ngebreak ya, terlihatnya seperti ngebreak karena saya pakai body break kan, cuma itu nggak benar-benar, menurut saya nggak benar-benar ngebreak karena cuma nongol dikit dan balik lagi ke atas. Nah, di sini juga di bawahnya ada resting liquidity lagi, engineering liquidity lagi. Kemudian harga naik dan potensialnya juga di sini ada juga yang ngebuy. Pertama ini masih di New York session, potensial ada yang entry juga dengan pattern atau ya dengan pattern double bottom. Namun saya terus memperhatikan harga sampai harga makin lambat di sini, dan saya tinggalkan karena saya tidur, makin ngantuk, makin tengah malam. Kemudian pas pagi-pagi saya lihat MT4, ternyata harga ke trigger, cuma di sini emang kelihatannya nggak ke trigger ya, tuh kelihatannya nggak ke trigger, cuma di MT4 saya ke trigger karena mungkin karena beda broker juga, yang beda liquidity provider, jadi beda harga juga dikit-dikit. Tapi di MT4 saya ke trigger, nanti saya akan perlihatkan di sini MT4 saya. Dan setelah nge-trigger tuh, loh, boom, langsung deras ke bawah dan hit TP saya. Dan TP saya tuh di ini, di potentially supply zone, di demand zone di daily yang ini, yang hitam ini, candle the last sell before half move. Kenapa saya nggak menempatkan di sini misalkan, nah di potential imbalance yang belum ke fill, saya nggak menempatin di sana karena pertama saya nggak tahu ini imbalance akan ke fill atau enggak. Yang kedua,
di candle order block atau institusi candle atau supply zone atau demand zone. Ini ketika kita menandai itu, kita bisa di atas mulai dari high sampai 50% atau keseluruhan candle, terserah itu mah. Karena kenapa kita bisa mendapatkan mulai dari high? Pertama, manipulasi harga tuh dimulai dari atas ini. Nah, manipulasi harga tuh dimulai dari atas ini. Kenapa seperti itu? Karena ketika di sini kan di sini masih up kan, up, terus close, masuk ke candle ini, terus harga naik. Nah, di sini institusi memanipulasi harga, yaitu nge-sell turun sampai ke bawah, nge-sell harga, terus kemungkinan orang-orang ikut nge-sell. Setelahnya, nah di sini kemungkinan orang-orang ikut nge-sell ke bawah. Nah, setelah itu apa yang dilakukan institusi? Nge-buy langsung dengan order yang banyak yang didapatkan dari retail trader. Nah, makanya itu saya tempatkan di apa sih namanya, di high candle order block atau candle demand zone atau institusi candle, dan hit langsung. Kalau misalkan saya hold ke bawah tuh, kalau misal hold terus nyampe ke bawah, ini juga kalau nyampe ke current price di sini 1:50, kalau sampai ke area itu tuh 1:53. Tapi dengan 1:40 saja saya sudah puas. Terus mungkin ada orang, wah kalau saya misalkan bakalan saya hold ke bawah dan akan mendapatkan reward yang lebih gede. Hey bro, sini aja 40 loh reward, udah gede. Jangan terlalu greedy di market, karena akan tahu sendiri kalau greedy di market akibatnya seperti apa. Oke, saya harap video ini membantu untuk mempelajari tentang smart money concept atau order block strategi, mungkin yang banyak dikenalnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di next video, dan let's to the go.